Halo semua, nama saya Krismon Sapariko. Tanggal ini 05.33.77483, Prodi Sistem Informasi UPPBJ Pontianak. Prinsip gotong royong yang menjadi ciri kepribadian bangsa Indonesia sebenarnya sudah lama disosialisasikan oleh Soekarno kepada para elit politik. Partai Nasional Sekuler pada umumnya menerima gagasan yang kemudian dijabarkan dalam demokrasi terpimpin. Sedangkan partai agama seperti Masyumi dan Partai Katolik menolak. Alasan penolakan adalah karena mereka tidak setuju dalam suatu pemerintahan yang di dalamnya terdapat unsur komunis. Dari sekian banyak episode, saya memilih Dekret Presiden 5 Juli 1959 sebagai titik kritis. Saat itu Indonesia tengah dilanda krisis berkepanjangan di era demokrasi liberal. Kabinet jatuh bangun, pergantian Perdana Menteri terjadi 5 kali hanya dalam kurun waktu 9 tahun. Pada masa itu juga, partai politik lebih sibuk bertengkar soal ideologi masing-masing daripada menyelesaikan masalah rakyat. Konstituante, dalam hal ini Badan Pembuat Undang-Undang, gagal merumuskan UUD baru karena terbelah dalam perdebatan dasar negara. Ya, sebagian ingin tetap Pancasila dan sebagian lain ingin Islam sebagai dasar negara. Dalam situasi genting tersebut, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret yang membubarkan Konstituante, memberlakukan kembali UUD 1945 dan menyatakan bahwa Pancasila dan UUD 1945 berlaku untuk seluruh wilayah Republik Indonesia. Secara prosedural, dekret ini kontroversial karena terkesan autokratis, namun secara substansi ia menyelamatkan negara kita dari perpecahan total. Yang akhirnya Pancasila kembali diposisikan sebagai bintang penunjuk arah di tengah badai ideologis pada masa itu. Dari sejarah Pancasila, saya belajar satu hal, bahwa Pancasila tidak otomatis berjalan dengan sendirinya. Ia bisa lumpuh jika penggunanya tidak dewasa. Di era demokrasi liberal, para elit politik begitu pintar berdebat, tapi gagal mempraktikkan musyawarah. Mereka lebih asik dengan slogan sendiri-sendiri, lupa bahwa rakyat butuh makan, bukan kubu-kubuan. Lalu saat demokrasi terpimpin tiba, kelebihannya justru otoritarisme, lagi-lagi kebablasan. Bagi kita generasi muda saat ini, pelajarannya jelas. Pertama, mungkin relevansi nilai musyawarah ya. Kini kita sering melihat perdebatan sengit di media sosial, tiap orang merasa paling benar. Sejarah mengingatkan jika kita hanya pandai bersuara tapi tak pandai mendengar, bangsa ini mungkin akan macet kembali. Pancasila mengajak kita berdebat dengan adab, mencari titik temu, bukan saling menghancurkan satu sama lain. Kemudian kita jangan gampang mengklaim Pancasila milik golongan kita sendiri.
Dahulu ada yang mengaku paling Pancasila, ada yang mengaku juga paling Islam, hasilnya negara nyaris bubar. Kini jangan sampai kita ulangi kesalahan yang sama dengan membawa Pancasila hanya untuk melabeli lawan politik atau kelompok lain sebagai tidak Pancasila. Lalu mungkin yang terakhir, menjaga persatuan bukan berarti kita anti kritik. Persatuan tidak sama dengan seragam. Pancasila memberi ruang kritik, tapi kritik yang membangun, bukan kritik yang memecah belah. Mungkin itu saja penjelasan dan cerita yang bisa saya ungkapkan. Kita sama-sama belajar. Semoga kedepannya kita bisa terus menjaga persatuan kita dan bangga karena Pancasila. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.